Silakan Pak Dokter. Jelas dengar Bang? Jelas Pak. Saya suara ya. Jelas, Pak Dokter. Yang tadi aja tadi mana? Yang CMS ya? Siap CMS. CMS ini di Jogja, Kabupaten Sleman. Provinsi Yogyakarta. Jogja. Teknisnya silakan Bang Rio dulu. Langsung aja Pak Dokter. Ya Bang? Langsung Nanti baru dibuka kita aja Pak edit Dokter. ya. Langsung aja ya. Ya, Ini baru kita edit langsung ya. Pak Dokter. Pak Dokter yang Berarti buka aja saya langsung. beri pemandangan dulu atau apa? Pemaparan dulu dikit. Ya, pendahuluan. Sekalian Pak Dokter aja yang buka, langsung berikan paparan, nanti baru kita ini pandangan-pandangan aja. Oh gitu ya. Berbasis waktu ya Pak Dokter, karena kemarin uploadnya terlalu besar Pak. Oh banyak kali pendek-pendek aja ya, sikit-sikit aja ya. Ah, Oke, kalau gitu saya potong dulu dikit. Satu, Assalamualaikum. Di sini CMS ya. Case Management System. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala alihi washabihi rasulillah. Yang baik ini bersama-sama kita dan latihan kepemimpinan administrator tahun 2023 akan memulai diskusi yang menjadi pokok pembahasan pada tema kali ini, yaitu tentang CMS. Apa sih CMS ini? Yaitu Case Management System. Ini sudah ada dasarnya, yaitu Surat Edaran Kemendagri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini sudah dilaksanakan di Yogyakarta atau Jogja, yaitu di Kabupaten Sleman. Nah, ada nggak di Kepulauan Riau? Sudah ada, tapi banknya sudah. Banknya yaitu Bank Syariah Mandiri atau Bank Riau Kepri. Nah, ini sudah melakukan inovasi-inovasi terkait bagaimana di dalam manajemen keuangan nanti ini bisa efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai atau manfaat dari CMS ini, ya, Case Management System ini, yang pertama adalah khususnya di bagian keuangan atau bahasa kita ini bendahara. Nah, di bendahara ini sangat bermanfaat sekali. Kita dengan berkas yang banyak itu memang luar biasa. Sangat ribet. Nah, akan tetapi dengan adanya sistem ini akan mempermudah bendahara. Salah satu dipermudahnya yaitu bendahara bisa transaksi langsung ke orangnya masing-masing. Baik dari pihak ke kita sebagai PNS dan pihak ketiga pun boleh. Dalam artian bisa dipertanggungjawabkan semua yang ada transaksionalnya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali atau faedahnya sangat besar sekali, khususnya kita di bagian keuangan. Itu yang pertama. Selanjutnya dalam sistem ini yang bisa dipermudah atau cepat, yang pertama adalah efisien waktunya. Nah, ini sangat senang sekali kita. Karena kalau kita datang ke Bank Riau kan sangat jauh. Nah, kalau ini kita tinggal langsung
Jadi efisien waktu, transportasi, kalau kita keluar juga keamanannya yang paling penting. Kalau kita membawa cash kan uangnya agak sulit. Terus tidak bisa juga ngopi-ngopi kan gitu ya, Bang Rio ya. Nah, gitu. Selanjutnya juga negatifnya lah, ada kelemahannya, yaitu bisa boros dalam anggaran. Karena ini pengawasannya harus ketat betul nih dari atasan. Karena dalam artian ketika atasan atau kebijakan-kebijakan dari atasan kita ini akan menjadi pemborosan, salah satunya yaitu ketika bos kita, ayo transfer ke sini dulu, bayar ke sini dulu. Nah, kalau dalam 1 bulan kan bisa jadi banyak. Nah, ini juga menjadi kelemahan bagi kita, ya hati-hati betul di dalam pengawasan ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar terlebih dahulu. Nanti kita diskusi, sharing, mohon masukan-masukannya, karena bagi kita ini sangat penting dalam efisiensi penganggaran khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sudi, di dalam pelaksanaan CMY ini, CMS, maaf, jadi ada beberapa hal mungkin yang harus kita kaji lagi, ya, yang harus kita ketahui, harus kita untuk kita melihat ke depan. Itu kira-kira Pak, untuk hal ini bagaimana cara kita untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaannya, terus bentuk pelaporan nanti seperti apa Pak, terus ke depannya lagi, dan awal sebenarnya bukan ke depan, cara mengidentifikasi resiko yang dilakukan seperti apa Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua kita, Pak Devi. Alhamdulillah, memang waktu kita studi kemarin, pelaporan mereka atau monitoring mereka, yaitu berbasis ini digital, yaitu bukunya bisa di-print. Nah, buku tabungan itu. Nah, buku itu menjadi sangat penting. Karena nanti semua transaksi hari, tanggal, jam, berapa jumlahnya pasti itu Pak. Jadi tidak bisa kalau kita mencatat kan bisa lupa dan bisa silap dan sebagainya. Akan tetapi kalau ini non tunai, ibaratnya kita sama dengan SMS banking. Nah, jadi berapa yang kita transaksi, kalau memang kita kemana kita arahkan, dan ada catatan di situ. Kita TF-nya kemana? Nah, ini kita sebagai bendahara memang harus betul-betul meyakinkan yang kita TF itu kita kasih tanda. Ini TF-nya kemana, untuk apa? Nah, ini harus kita jelaskan. Nah, untuk monitoring ini memang agak ribet Pak, dalam artian kita nggak bisa langsung mengecek, harus langsung ke panggil bendaharanya terlebih dahulu. Nah, setelah hasil itu baru kita bisa menanyakan apa-apa saja yang, atau gini, uang keluar dan uang masuknya, begitu Pak. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Izin memberikan tanggapan ini Pak Dokter. Kita saat ini kan benchmarking-nya CMS pada Provinsi Yogyakarta ya. Nah, mungkin apa secara pelaksanaan dari manajemen keuangan, akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan itu sangat bagus. CMS ini digunakan. Saya setuju memang. Sekarang udah masanya digitalisasi dan semua birokrasi itu dipangkas. Jadi bendahara tidak perlu lagi ke bank, tidak perlu transaksi lagi dengan uang yang banyak dimasukin dalam tas, transportasi lagi itu resiko tinggi. Tapi kalau menurut saya itu satu sisi kelebihan. Tapi kalau saya lihat untuk diterapkan sepenuhnya di Provinsi Kepulauan Riau
banyak kelemahan-kelemahannya nih Pak Dokter dan juga teman-teman, mohon ditanggapi dan mohon dikoreksi juga kalau saya ada salah. Yang pertama itu stabilitas sistem. Kita tahu Bank Riau Kepri Syariah yang kita pakai itu sistemnya belum stabil, sering down, terutama jaringan internet atau ATM. Nah, ini cukup berbahaya ini dengan transaksi keuangan yang begitu besar, yang sementara saat ini hanya gaji dan tunjangan saja, itu server sering down. Apalagi nanti seluruh transaksi keuangan kita sudah berbasis perbankan dan langsung dari bendahara. Ini cukup rawan untuk daerah Kepulauan Riau. Yang kedua, keterbatasan SDM. Apakah bendahara kita siap dengan teknologi sistem informasi digitalisasi CMS ini? Kita tahu selama ini ada bendahara yang mungkin hanya tanda tangan saja, yang bekerja pembantu-pembantu bendahara, teman-teman PTT THL. Nah, ini juga menjadi catatan kita ini, keterbatasan sumber daya manusia di bagian keuangan kita. Yang kemudian relevansi informasi. Semua transaksi sudah berbasis digital dan tercatat secara digital. Nah, budaya kita masih menggunakan paper. Kalau tidak bertanda tangan di atas kwitansi, melihat nominal, kita cenderung bertanya kembali ke bendahara, ini duit apa nih yang masuk? Oh, ini ada transaksi apa ya? Saya lupa. Nah, seperti itu menurut saya kelemahan-kelemahan yang penerapan CMS khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu saja Pak Dokter dan teman-teman. Memang saya setuju sih paperless juga nanti jadi inovasi berikutnya setelah CMS ini. Itu aja tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukan dari sahabat kita, Bang Rio. Ini memang sistem ini harus kita bangun bersama untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Betul apa yang disampaikan tadi, memang untuk stabil sistem itu agak sulit. Bahkan di kota besar pun kita juga sulit gitu, karena tergantung layanannya masing-masing. Karena kita pakai Bank Syariah Mandiri ini memang harus betul-betul server lah menjadi kunci ini. Karena data ini yang menjadi kekuatan besar di dalam mengendalikan sistem CPNS ini. Enggak, Pak? Silakan. Silakan, Pak. Izin Pak, ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Dokter tadi mengenai transaksi melalui online atau CMS ini, saya setuju Pak. Ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama yang Bapak bilang tadi adalah tentang berkas semakin banyak menumpuk, ya, efisiensinya daripada waktu yang digunakan itu sangat lama, kadang-kadang banyak gangguan. Kemudian transparansinya juga masih diragukan. Kemudian maaf, ini kelebihannya transparansi, ya. Kemudian juga yang tidak salah pentingnya Pak, sekarang ini setelah diberlakukan di Provinsi Kepulauan Riau, mau tidak mau kita akan melaksanakan pengalaman kami pada tahun yang lalu ini di dalam audit BPK dan Inspektorat. Itu kegiatan kita baik berupa penyaluran anggaran kegiatan yang ada di seluruh kegiatan, baik anggaran yang melalui APBD maupun DAK, itu memang sudah harus menggunakan non tunai, Pak. Tidak ada lagi langsung, tidak boleh. Itu dijadikan temuan. Karena ini sudah diberlakukan. Jadi kita sempat juga ditegur kemarin pada awal karena kita masih transisi menggunakan transaksi manual. Ini jadi temuan, Pak. Jadi disarankan sekarang ini semua OPD yang ada di Kepulauan Riau ini harus menggunakan transaksi seperti CMS ini, Pak. Nah, ini kelebihannya, Pak. Mungkin barangkali ke depan kita tidak menjadi temuan kalau kita laksanakan seperti ini. Kemudian kelemahannya mungkin barangkali banyak juga yang terjadi kelemahannya.
kita menggunakan satu bank yaitu Bank Riau, baik penyaluran gaji dan transaksi kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan kita cukup banyak dan anggarannya juga cukup banyak yang harus disalurkan di bank tersebut. Baik anggaran APBD dan APBN ya melalui DAK, terutama kepada OPD yang mendapat anggaran DAK. Yang jadi permasalahannya kadang-kadang karena terlalu banyaknya dan untuk proses di bank itu kadang memakan waktu juga. Kadang-kadang kita 2-3 hari juga baru masuk ya karena terlalu banyak transaksi. Kemudian dari sisi sistemnya juga apa yang dikatakan oleh Pak Rio tadi, ini kan menggunakan perangkat IT dan sebagainya. Kita ini daerah geografis yang 96% itu adalah laut dan 4% saja itu adalah darat. Ini beda dengan daerah lain, ini khusus untuk Kepulauan Riau. Tentunya harus didukung dengan peralatan-peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan CMS yang dilakukan terutama di bank. Dan keberadaan bank juga kadangkala kalau kita lihat di pulau-pulau itu sangat terbatas, Pak. Cuma pada pulau-pulau yang besar. Setelah masuk ke pulau-pulau yang kecil itu tidak ada banknya. Ini juga jadi masalah apabila kita melakukan transaksi kepada masyarakat, ya. Ini sangat sulit. Ini juga terganggu. Ini mungkin perlu ke depannya harus diatasi dan juga sinyal ya daripada saluran internet dan sebagainya kadang-kadang sangat terganggu. Kemudian ada gangguan dari PLN, kemudian faktor alam juga kadangkala ada guntur ataupun kilat, hujan lebat, angin. Ini kadang-kadang selalu terganggu. Sekira itu masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami dari Pak Ade. Ada. Iya, terima kasih Pak Dokter. Saya sangat setuju sekali sih sebenarnya dengan sistem CMS ini. Seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan semua itu banyak kemudahan, efisien waktu yang kita rasakan dengan sistem CMS ini. Tapi di samping dari keunggulan, ya ada kelemahan yang mungkin ini menjadi bahan pemikiran juga, sama yang dirasakan oleh bendahara-bendahara kita. Itu seperti beberapa hambatan yang dialami dalam penggunaan CMS itu, antara lain yang tadi disampaikan oleh Pak Os, memang itu keterbatasan personil yang menangani jaringan internet itu sangat terbatas. Kemudian dan di level security yang rendah dibanding CMS yang lain, berpotensi terkena cyber. Kemudian ada juga terkait dengan antivirus server Bank Riau, Kepri yang harus diupdate secara berkala sehingga meminimalisir serangan hacker atau ransomware seperti yang terjadi di BSI pada akhir pekan ini. Kemudian juga terkait dengan sistem CMS yang sekarang sudah memang dianjurkan terkait dengan pembayaran SPPD. Di satu sisi kita juga mengalami kemudahan. Tapi yang di sisi lain juga, dari segi bendaharanya nih Pak Dokter, ada disampaikan mungkin menjadi pertimbangan juga, karena itu ada biaya token CMS pada Bank Riau yang seharusnya tidak ada biaya dalam transaksi non-tunai. Nah, itu dikenakan. Kemudian, apalagi kalau rekening penerima yang melakukan perjalanan SPPD itu, yang berbeda antara rekening gaji dengan rekening SPPD. Nah, itu akan ada biaya. Nah, ketika ada biaya ini, mungkin bendahara juga agak sulit untuk menarik kembali biaya transfer itu. Kemudian juga ada mengalami semacam hambatan itu CMS Bank Riau, itu tidak bisa melakukan pembayaran metode virtual account. Dan selanjutnya juga ada keresahan juga dari rekanan-rekanan kita, yang mungkin rekanan ini banyak keberatan karena ada biaya transfer beda rekening. Jadi mungkin itu Pak Dokter yang bisa saya sampaikan
di sisi kemudahan dan ternyata juga ada kelemahan yang memang harus kita pikirkan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai closing statement, mungkin dari teman-teman kita sedikit biar ada hasil dari diskusi kita ini atau sharing kita ini, pengalaman Neolith. Kami mohon masukan mungkin dari Pak Ketua dulu, nanti berurut mungkin hanya 1 menit saja sebagai closing statement dari teman-teman. Monggo Pak Ketua, silakan. Dokter, mungkin untuk CMY ini kita harus juga memperhatikan terkait manajemen risikonya. Yang perlu kita perhatikan di dalam manajemen risiko terkait masalah ini, saya rasa ada banyak sekali karena sangat rentan, apalagi bisa dikatakan dengan sistem online banyak sekali hal-hal yang dapat menjadi perhatian bagi kita semua, di mana harus dipastikan server dari bank yang kita kerjasamakan itu harus betul-betul kuat dan aman serta terjamin. Belum lagi dengan masalah resiko yang lainnya. Itu mungkin harus lebih diperhatikan. Demikian, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Untuk Bang Rio, monggo. Izin teman-teman, closing statement dari saya. Setelah kita tadi bicara kelemahan dari CMS ini dan kelebihannya, tentunya dalam penerapan suatu inovasi ini pasti ada resiko dan dampak-dampak, baik itu berdampak secara sistemik ataupun yang bersifat secara organisasi. Mungkin manajemen risiko yang perlu kita ambil, yang pertama itu untuk perbankannya sendiri, perbankan harus memperkuat sistem jaringan mereka, server mereka harus diperbesar lagi kapasitasnya. Yang dulunya hanya berpikiran lokal, sekarang harus sudah berpikiran bank lokal kita itu sudah menuju ke nasional. Jadi memperbesar kapasitas server dan meningkatkan jaringan teknologinya dan memperkuat SDM-nya tentunya. Kemudian untuk kelemahan atau dampak yang terjadi internal di pengguna selaku kita pegawai, yang jelas budaya digital itu harus kita tumbuhkan dari dalam diri pribadi, dan juga kita selaku pimpinan transformasional harus mengingatkan teman-teman yang terlibat di dalam CMS ini, khususnya bagian keuangan, agar terus meningkatkan kapasitas mereka dan juga terus belajar tentang teknologi, harus update tentang teknologi, jangan gaptek dengan teknologi, jangan anti terhadap perubahan. Itu saja mungkin manajemen risiko yang menurut pandangan saya, Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rio. Mungkin Pak Osman Abdi, monggo. Silakan Pak. Oke. Manajemen risiko dari kami yang jelas. Yang pertama tadi, saya setuju betul dengan diadakan transaksi melalui CMS ini, Pak. Setuju saya. Ini memang sudah didorong oleh badan pemeriksaan kita, ya seperti ya, BPK dan Inspektorat. Ini sudah dianjurkan. Tidak ada lagi transaksi yang berupa tunai langsung. Kemudian, yang perlu kita ingatkan terhadap bank nih, Pak. Apakah ada jaminan nanti anggaran kita ini, Pak? Karena banyak penipuan-penipuan di dunia maya, Pak. Ini harus kita perhatikan. Sekira itu. Ini risikonya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali Pak. Ibu Ade, monggo. 1 menit Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mungkin sedikit saja sebagai closing statement kita, bahwa dengan sistem CMS ini di samping membuat mudah bagi kita, efisien waktu dan segalanya, tetapi juga terdapat kelemahan-kelemahan, terutama mungkin di tingkat personil, itu mungkin keterbatasan personil yang menangani, kemudian juga jaringan internet yang terbatas. Nah, mungkin di
sisi-sisi ini yang harus kita perkuat. Kemudian juga dari sisi Bank Riau sebagai eh, tempat kita bertransaksi itu mungkin dari segi apa namanya perangkat servernya juga yang harus selalu diupdate sehingga risiko-risiko yang terjadi mungkin dapat diminimalisir. Mungkin itu Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita selesaikan sharing diskusi kita tentang CPNS ini, CMS ya. Jadi Case Management System. Maka dari itu saya membacakan menurut Sari di tahun 2020 sebagai closing statement-nya, karena harus dikeluarkan dengan sumber, yaitu pelaksanaan Case Management System mampu menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, bahkan pada pengeluaran biaya-biaya. Kemudian dengan adanya peningkatan Cash Management System juga berpengaruh atau berdampak pada penurunan uang palsu, menghemat pengeluaran baik pemerintah maupun negara sendiri. Mungkin itu yang menjadi dasar untuk kita. Dan terakhir, saya membacakan sebaik pantun sebagai penutup. Angin berhembus berkelana, hujan indah rintik-rintiknya. Cakep. Tidak ada kata atau penyajian yang sempurna. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.